Halo semuanya, berjumpa kembali di channelnya Lili Kwiji tentunya. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang cara menambahkan S dan juga ES pada kata kerja. Nah, kadang kita itu kan sering tuh mendengar kata misal belajar study. Belajar itu kan study, kata dasarnya. Tapi terkadang kita juga mendengar ada studies. Nah, seperti itu. Nah, itu kok gimana? Kok bisa seperti itu? Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tuntas ya penggunaan S dan juga ES. Nah, seperti itu. Nah, oke, langsung saja ya teman-teman. Untuk yang pertama kata kerja atau verb yang berakhir dengan SS, kemudian SH, CH, X dan juga O ditambah dengan ES. Nah, cuma ini untuk A dan B ini bukan kata kerja ya. Jadi saya beri contoh yang singular dan plural dulu. Seperti itu. Jadi ini kan singular dan juga nanti tak jadikan jadi plural. Nah, begitu. Nah, oke, langsung saja nih. Yang A class ya. A class itu kan sebuah kelas. Nah, kalau kita mau bilang dua ya, atau lebih dari satu dua kelas itu bukan kelasnya, itu bukan kelas lagi, tapi ditambah ES berarti two classes. Nah, jadi kalau teman-teman mau bilang dua kelas bukan two class ya, tapi two classes. Nah, seperti itu, ada tambahan ES-nya. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ya di sekitar kita gitu. Mau bilang tiga kelas, nah tetap, atau 4 kelas, 4 kelas. Nah, seperti itu. Nah, itu salah ya kalau secara grammarnya. Kemudian sebuah box, a box. Nah, kalau kita mau bilang misal 4 atau 5 ya. 5 box berarti apa Bukan box lagi ya, tapi tambah ES. Nah, ini 5 boxes. Nah, gitu. Jadi bukan 5 box, tapi ditambah dengan ES. Nah, ini lebih ke ini singular dan ini plural ya. Singular itu kalau satu, nah kalau dua itu plural ya. Nah, kalau kita mau menyebutkan lebih dari satu ya, itu pasti ada tambahan S atau ES ya. Kalau dua buku berarti two books, bukan tambahannya bukan ES ya. Nanti kita bahas lagi. Nah, kemudian yang C ini kata kerja. C sama D sama E ini semuanya kata kerja. Nah, reach ya. I reach, misal I reach my dream. Nah, I reach my dream ini kan kata subjeknya I. Nah, kalau kita ganti he ya, ini kan harus ditambah dengan S atau ES. Ada di tensi simple present. Nah, berarti bukan reach lagi tapi he. Nah, ada tambahan ES-nya. He reaches misal my dream. Nah, intinya seperti ini ya teman-teman. Ini tambahnya bebas. Berarti tambahnya his dream ya. Karena he reaches his dream. Nah, gini ya intinya. I reach. Nah, kalau I, you, we, they itu kan masih nggak ditambah ES. Kalau he sama she kan ditambah ES. Nah, ini masuk ke simple present ya teman-teman. Makanya tenses itu harus kuat. Nah, kemudian yang D I was. Nah, I was kan ini saya mencuci ya. Ini kan subjeknya I, berarti nggak perlu ditambah S atau ES. Nah, kalau kita ganti nama misal ganti nama Budi. Budi berarti kan harus tambah S atau ES. Berarti Budi. Nah, seperti ini, ada tambahan S-nya. Ya. Budi mencuci. Nah, terserah kalimat pelengkapnya bebas. Di sini saya hanya langsung saja ya biar untuk mempercepat materi atau pemahaman, jadi saya kasih langsung saja. Ini titik-titik ini komplemennya ya. Terserah gitu. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir, kita pergi ke bebas, pergi ke sekolah, ke pantai. Nah, kalau kita kan subjek I, you, we, they kan pakainya nggak ada tambahan
S atau ES ya. Nah, kalau kita ganti jadi she misal nih, berarti kan harus ada tambahannya. Nah, masuk ke aturan ya, tambah ES berarti she goes. Nah, ini kan to bla bla bla. Nah, seperti ini. Nah, bisa dilihat ya. Ini untuk yang singular dan plural. Nah, ini untuk yang kata kerjanya nih. Nah, 3 ini. Nah, jadi harus bisa membedakan. Nih, intinya diingat-ingat ya, ada S, SH, CH, X dan O ditambah dengan ES. Ya, jadi ini yang saya lingkari nih semuanya nih, tak lingkari nih, biar teman-teman nggak lupa ya. Nih, tak lingkari. Tambahnya ES ditambah ES. Nah, itu untuk yang pertama. Kemudian kita langsung ya yang kedua nih. Untuk kata kerja verb yang berakhir dengan Y yang sebelumnya huruf konsonan, kemarin sudah kita bahas ya, huruf konsonan itu selain A, I, U, E, O gitu ya, diubah menjadi I dan selanjutnya ditambah ES. Nah, contoh nih, I carry a bag. Saya membawa sebuah tas. Nah, kalau kita ganti subjeknya bukan I, misal diganti Rudy ya, jadi nama. Kalau nama kan kita harus menambah S atau ES. Berarti, nah, sebelumnya huruf konsonan diubah menjadi I. Berarti Y-nya dirubah menjadi I ya. Rudy carry tambah I. Nah, dan selanjutnya ditambah ES. Berarti jadi carries nih. A bag. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi, I carry a bag. Nah, kalau kita ganti subjeknya dengan nama, berarti jadi Rudy carries a bag. Artinya sama, tapi tulisannya itu berbeda. Nah, jadi grammarnya berbeda ya. Untuk penulisannya berbeda. Kemudian nih, satu lagi ya. You hurry to go home. Kalau subjeknya kita ganti bukan you, misal he atau she ya. She, hurry-nya berarti bukan hurry lagi, tapi jadi hurries. Nah, she. Nah, ini ya, she hurries to go home. Nah, nggak muat, saya kasih titik-titik saja ya teman-teman. Yang penting teman-teman paham untuk cara penggunaannya. Ulangi lagi ya. Verb yang berakhir dengan Y, ini kan akhirannya Y ya. Nah, sebelumnya huruf konsonan. R kan huruf konsonan. R itu kan huruf konsonan ya, bukan huruf vokal. Nah, dirubah menjadi I. Nah, Y-nya berubah jadi I kan. Nah, seperti itu. Terus ditambah dengan ES. Setelah I ditambah ES. Nah, jadi makanya carry jadi carries. Sama juga dengan hurry. Y nih. Kan belakangnya Y. Nah, huruf sebelumnya apa? Huruf konsonan diubah menjadi I ya. Y-nya dirubah jadi I dan selanjutnya ditambah dengan ES. Berarti she hurries to go home. Nah, itu ya. Itu kalau huruf sebelumnya itu huruf konsonan selain A, I, U, E, O. Nah, seperti itu. Nah, sekarang terakhir nih ya. Verb atau kata kerja yang berakhir dengan Y sama ya. Tapi sebelumnya huruf vokal. Nah, kalau tadi kan konsonan, kalau sekarang vokal nih. Sebelumnya huruf vokal langsung ditambah S. Langsung saja ke example. Yang A nih. I play the phone. Saya bermain HP ya. Play. Nah, Y-nya huruf terakhirnya Y kan. Nah, huruf sebelum Y itu huruf A. A itu namanya huruf vokal kan. A, I, U, E, O itu huruf vokal. Berarti kita hanya langsung menambah ES. Gak perlu merubah seperti yang atas ini. Berarti I plays. Nah, subjeknya jangan I ya kalau mau nambah S ya. Lupa saya. Subjeknya itu diganti misal he plays. Nah, berarti he. Nah, langsung ditambah S ya. The phone. Seperti ini.
Nah, berarti kan kita hanya menambah S, tidak perlu merubah seperti yang atas ini, yang Y dirubah jadi I terus ditambah ES, nggak perlu. Nah, kemudian yang terakhir, contoh yang terakhir nih, B, I pray to Allah, ya, saya berdoa kepada Allah. Berarti kalau kita ganti subjeknya menjadi Ozil, misal nama ya, Ozil, berarti bukan pray lagi tapi praise. Nah, cuma nambahin S ya, Ozil praise to Allah. Nah, cuma seperti ini ya teman-teman. Jadi ada 3 ini yang harus teman-teman ingat, dan menurut saya gampang banget diingat ya. Jadi teman-teman cuma tinggal mengingat 3 poin ini. Yang pertama, kesimpulannya ya, jika verb yang berakhir dengan SS bla 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 blanya sampai sini ditambah dengan ES, contohnya sudah ada. Kemudian yang kedua juga sudah dijelaskan dan sudah kasih contoh juga. Dan yang ketiga seperti ini ya. Oke, mungkin seperti itu ya untuk penjelasan gimana cara menggunakan atau menambahkan S dan ES pada kata kerja. Nah, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan jangan lupa ya buat like, comment, dan juga subscribe biar makin semangat untuk berbagi ilmu ya kepada teman-teman semuanya, dan share juga ke teman-teman ya yang mau belajar bahasa Inggris dari nol. Nah, kita benar-benar belajar dari nol. Oke, tetap stay ya di channelnya Lilik Wiji buat kalian yang sedang belajar bahasa Inggris. Dan bila ada kesalahan dari saya dalam mengajar, saya mohon maaf. Apabila kurang jelas juga ya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.